ngobrolin apa sih? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Esrita Widanityas dan selamat datang di podcast Ngobrolin Apa Sih? Tempat kita ngobrol bareng soal remaja. Podcast ini dibuat oleh Komisi Remaja Gereja Kristen Jawa Bogor atau GKJ Bogor. Isinya adalah tempat ngobrol kita para remaja, membahas isu-isu remaja yang lagi hype banget akhir-akhir ini. Yang dewasa juga tetap boleh dengerin kok, jadi stay tune terus ya. Oh iya, mungkin di episode ini Esther masih membawakan acara ini sendiri nih, tapi kedepannya nanti akan ada teman-teman remaja lainnya yang akan menemani Esther. Jadi ikutin terus ya. Oh ya, jangan lupa buat like, comment, subscribe, and share. Nah, untuk episode kali ini Esther mau bahas apa ya kira-kira? Ada yang tahu gak? Sebelum kita mulai, mari kita lihat cuplikannya berikut ini. Apa bedanya Tuhan yang menjadi manusia dengan menuhankan manusia? Nah, di Alkitab ada nih contoh manusia yang ingin menjadi Tuhan. Yang pertama itu Firaun, yang kedua Raja Babel yakni Nebukadnezar, dan yang ketiga adalah Herodes yang ditampar malaikat. Nah, teman-teman udah lihat kan tayangan yang tadi? Setelah kalian nonton nih, kalian tahu gak sih kira-kira kita bakal bahas apa kali ini? Ayo. Benar banget kalau yang berpikiran kita akan bahas TikTok. Benar banget teman-teman. Kita bakal membahas aplikasi yang banyak banget dipakai sama anak-anak remaja belakangan ini, yaitu TikTok. Nah, teman-teman tahu nggak sih tadi di tayangan sebelumnya itu konten siapa? Mungkin pernah lewat FYP atau pernah di-share sama mama papa, om tante. Di situ tertulis nama akunnya itu Kala Bercengkrama. Isi kontennya itu soal kitab dan pengajaran Kristen. Terus kalian tahu nggak sih siapa yang ada di balik akun Kala Bercengkrama itu? Nah, teman-teman, sekarang sudah ada di samping Esther. Siapa di balik akun TikTok itu Kala Bercengkrama? Saya perkenalkan ada Mbak Gaga. Halo semuanya. Ayo, tepuk tangan. Sehat semua ya. Sehat. Namanya Mbak Gegat. Siapa dan bagaimana Mbak Gegat? Yuk kita berbicara langsung, kita berbincang-bincang langsung dengan Mbak Gegat hari ini. Halo Mbak Gegat. Selamat datang di podcast Ngobrolin Apa Sih? Keren ya podcastnya ya. Iya. Nggak penasaran Mbak kenapa? Oh penasaran sih, tapi nanti kita bahas kapan-kapan. Ayo kita ini deh podcast ngomong lagi. Podcast ngobrolin apa sih gitu? Oh gitu. Ya. Wah, aku harus ngikutin. Iya, harus ngikutin. Oke, gimana? Jadi gini, ada nadanya, ngobrolin apa sih biar nggak datar gitu. Oh gitu. Kita coba ya. Selamat datang di podcast Ngobrolin apa sih? Keren. Nah, Mbak Gagat Esther kan udah lihat nih TikTok Mbak Gagat. Wah, luar biasa banget ya followersnya. Terus kontennya juga udah banyak, yang nonton udah jutaan, like-nya juga udah jutaan loh. Terakhir tadi aku lihat ada 2 juta sekian lah pokoknya. Udah kayak uang ya. Udah banyak tuh. Kalau Esther boleh kenalan nih, mungkin teman-teman yang lain yang lagi nonton juga pengen kenalan sama Mbak Gagat. Siapa sih Mbak Gagat? Siapa sih Kala Bercengkrama itu? Boleh nggak Mbak diceritain sebenarnya Mbak Gagat ini berkegiatan apa aja sih selain menjadi seleb TikTok? Apakah seleb TikTok seutuhnya atau Mbak Gagat punya kegiatan lain selain itu? Berat ya, kalau dibilang seleb tuh nggak juga, soalnya followernya masih dikit gitu, kalah sama yang lain ya. Tapi aku mau perkenalkan nama aku yang asli itu Geget Elite. Mungkin yang kalian kenal selama ini di TikTok aku Kala Bercengkrama, tapi nama asli aku tuh beneran Geget gitu. Untuk sekarang ini kegiatan aku lebih tepatnya fokus pelayanan di GKJ Bogor. Jadi sebenarnya TikTok itu cuma hobi lah ya, bagian sampingan aja. Tapi fokus pelayanan utamanya tetap di GKJ Bogor. Gitu. For your information aja nih teman-teman. Jadi Mbak Gagat ini tuh baru ditahbiskan menjadi seorang pendeta. Selamat Mbak Gagat sebelumnya. Ayo. Udah boleh pakai kolar, udah boleh pakai kolar, benar. Keren banget ya. Wah, ternyata Mbak Gagat ini luar biasa banget ya. Ternyata di balik Kala Bercengkrama itu ada seorang pendeta. Jadi kalian yang fans-fans Kala Bercengkrama, oh iya ternyata pendeta gitu. Udah tahu ya sekarang. Kok bisa ya Mbak seorang pendeta itu jadi seleb TikTok seperti Mbak Gagat ini? Jadi teman-teman kita akan ngobrolin lebih lanjut lagi. Nah, Mbak Gagat, kita langsung masuk aja nih ya, kita ngobrol-ngobrol, kita nanya-nanya.
pertanyaan pertama nih dari Esther, bisa nggak sih Mbak ceritain awal Mbak Gagat itu tahu TikTok dari mana, dan Mbak Gagat itu punya inspirasi main TikTok dari mana, atau atas dorongan apa sih Mbak Gagat main TikTok? Oke. Kalau TikToknya itu aku dulu ngeliatin adik-adik aku. Adik-adik aku kan masih kecil lah, yang ada yang SMP gitu. Kayaknya tuh seru gitu loh main TikTok, joget-joget, terus musiknya juga lucu-lucu kan, ada dangdutan, koploan gitu-gitu. Nah aku penasaran, terus aku coba-coba, ternyata seru juga. Seru kayak ya? gitu. Iya. Awalnya coba-coba, ternyata ketagihan gitu ya Mbak. Benar. Kalau boleh tahu nih, kan teman-teman mungkin ada yang udah tahu Mbak Gagat, udah berapa ribu konten gitu kan yang dibuat, udah atas-atas. Boleh tahu nggak konten pertama Mbak Gagat itu sebenarnya apa sih? Oh iya, ini yang banyak banget orang nggak tahu ya. Pasti kalau ngelihat Kala bercengkrama, mereka tuh mikirnya konten-konten yang serius gitu. Padahal dulu konten pertama aku tuh konten-konten yang joget-joget juga. Nah, aku tuh masih inget banget salah satu lagu Kopi Dangdut, tahu nggak sih? Kopi Dangdut. Nah, itu aku jogetin itu dulu waktu belum banyak followernya. Tapi ternyata setelah kesininya udah nggak pernah yang joget-joget banget. Boleh nih kita iniin sekarang. Enggak. Teman-teman ada yang punya tips? Nggak mau. Oke, ternyata teman-teman nih yang baru tahu Mbak Gagat atau yang baru memfollow Kala bercengkrama, ternyata tuh Mbak Gagat awalnya bukan dari konten-konten rohani ya, malah dari dance-dance juga gitu. Ini sebuah info unik ternyata, fakta terbaru gitu ya. Oke deh, kalau dilihat kan tadi followers Mbak Gagat itu kan banyak ya, udah puluhan ribu, bahkan sebentar lagi tembus 100 lah ya. Amin. Tadi terakhir juga lihat 83, mungkin sekarang udah naik lagi ya jadi 90.000 gitu kali ya. Ya, view-nya juga Mbak Gagat udah jutaan, udah banyak gitu. Sebenarnya Mbak Gagat tuh nyangka nggak sih dari awal bakal serame ini dan bakal diterima masyarakat lah konten-konten Mbak Gagat ini? Kalau ditanya awalnya ya pasti nggak nyangka ya. Aku tuh dulu excited banget waktu yang nonton video TikTok aku tuh awal-awal kayak 10 orang. Kayak seneng banget, padahal followerku tuh cuma 2 apa 3, tapi yang nge-view tuh 10. Kayak happy banget gitu loh. Bahkan aku tuh masih nge-save nih screenshotan aku sama adekku yang ngepamerin kalau video aku ada ditonton 100 orang. Jadi aku pamerin ke adekku, "Dek, lihat udah 100 orang nih yang nge-view aku." Padahal bukan like loh, nge-view kayak gitu. Kayak ada rasa bangga gitu loh waktu awal-awal. Nah, jadi kalau dibilang nyangka apa-apa, enggak nyangka sama sekali. Dan dulu tuh aku juga bukan orang siapa-siapa gitu. Nggak punya basic artis lah untuk dikenal orang kayak gitu. Sesederhana itu ya ternyata teman-teman. Kalau kalian tahu ternyata ini dulu sebelum banyak viewers, Mbak Gagat nih apa ya, dapat 10 viewers aja udah seneng banget gitu ya. Bener sih, bener banget itu Mbak. Nah, Mbak Gagat kan konten Mbak Gagat tuh banyak dan ada video yang viral masuk ya. Menurut aku viral karena itu bisa sampai masuk ke grup papaku. Yang ini ya, gereja masjid. Iya, gereja masjid. Iya, bener. Itu ramai banget teman-teman. Jadi grup itu kayak bukan grup gereja kita juga gitu. Jadi teman papaku ngirimin video Mbak Gagat dan aku sebagai yang kenal dan sebagai jemaatnya Mbak Gagat tuh kayak wah keren banget gitu. Nah, kalau Mbak Gagat gitu reaksinya gimana tuh pas tahu wah ternyata video aku tuh nggak cuma ditonton di platform TikTok doang gitu, ternyata sampai ke WhatsApp, ke mana gitu. Iya. Itu tuh banyak, nah video itu tuh banyak banget nih teman-teman yang nge-share gitu loh ke aku. "Gat, lihat ini aku dapat ini dari papa aku, dari mama aku," gitu. Padahal kan kalau teman-teman yang seumuranku jarang ya yang main TikTok, anak-anak teologi gitu. Nah, itu tuh malah mereka tahu dari orang tuanya coba. Lalu waktu dapat kabar kayak gitu kaget juga lah. Kenapa jauh banget sampai kemana-mana gitu, padahal kan waktu bikin itu targetnya ya cuma untuk TikTok gitu, cuma buat anak-anak remaja, anak-anak gitulah yang nonton aku di saat itu. Nggak nyangka sama sekali kalau sampai keluar-luar. Nggak nyangka ya? Nggak sama sekali. Tapi jadi ini sih jadi ngasih semangat juga kan ke akunnya. Oh ternyata apresiasi orang tuh banyak juga ya, dan mungkin konten-konten yang toleransi itu belum banyak di kreator-kreator lain pada saat itu saat itu. Jadi ada daya tariknya juga mungkin ya bagi mereka.
Iya itu Gitu sih. keren banget sih. Teman-teman yang belum lihat videonya cek deh buruan ke TikTok. Kayak udah berapa juta tuh viewersnya yang Itu itu. berapa ya? 2 juta mungkin, nggak hafal juga. Udah banyak pokoknya teman-teman, kalau penasaran stalk aja segera TikToknya Kala Bercengkrama. Nah sekarang kan emang banyak ya Mbak konten tentang Kristen di TikTok dan Mbak Gaget juga jadi salah satu apa ya mungkin bukan pembangun sih kayak iya pembangun konten-konten Kristen gitulah saat TikTok yang berprofesi sebagai pendeta juga. Kalau Esther boleh tahu nih Mbak, apa TikTok itu sebenarnya bisa jadi media pelayanan Mbak Gaget? Pernah nggak sih Mbak kepikiran kalau misalnya TikTok ini bakal jadi media pelayanan gitu? Ya lagi ya, kalau di awal-awal dulu nggak mikir sama sekali kan. Kita selalu mikirnya ya TikTok itu konten buat joget-joget, buat refreshing, buat seru-seruan. Nah tapi ternyata kesininya kita jadi ngelihat kalau TikTok itu punya banyak banget fungsi. Bahkan kalau kita lihat nggak cuma ngedance, nggak cuma apa ya, ya yang biasa-biasa lah, tapi ternyata juga banyak kan konten-konten serius yang ada di TikTok gitu. Mungkin banget setiap anak Tuhan bisa pakai media ini buat pelayanan. Kenapa enggak? Iya Mbak ya, kayak berarti Mbak Gaget di sini kayak menyadari positifnya TikTok gitu ya Mbak ya? Iya benar. Ya mungkin emang sih ada yang masih nilai TikTok itu negatif gitu. Tapi kalau kita lihat kesininya dengan berkembangnya teknologi, kenapa kita nggak pakai? Banyak kok edukasi juga yang ada di TikTok kan. Iya. Kita bisa latihan soal, UTBK, terus Benar. Benar sih, aku juga banyak kebantu info-info yang belum aku tahu ternyata ada di TikTok benar. gitu. Benar ya Mbak Belajar ya? bahasa Inggris di TikTok? Bisa Nah, sekali. bisa benar tuh. Jadi teman-teman pakailah TikTok sebaik mungkin gitu. Jangan cuma buat nge-scroll, ya nggak apa-apa sih dance tapi banyak kok ilmu-ilmu lain yang bisa Nggak filter lah ya, yang Nge-filter, mau benar, kita tonton benar, tuh harus nge-filter. kita filter. Nah ngomongin yang tadi masalah pandangan orang-orang masih masih kaku gitu terhadap TikTok, masih negatif gitu. Menurut Mbak Gaget tuh sebagai pendeta tentang pandangan seperti ini tuh gimana? Maksudnya kayak Ya nggak masalah sih. Pada awal-awalnya biasanya sesuatu itu kan memang susah ya. Tapi kalau kita tunggu gitu, perlu waktu lah. Pasti akan kok orang-orang itu terbuka sama TikTok. Ada salah satu jemaat yang sudah adiuswa juga, udah berumur gitu lah ya, di atas 60 tahun itu ternyata juga bisa kok nerima konten-konten aku gitu. Nah, bahkan yang video tadi Kak Esther bilang itu juga masuk di grup adiuswanya gereja kita gitu loh, dan yang bahkan nge-share tuh banyak-banyak juga mamah papahnya teman-teman aku yang juga udah berumur. Jadi sebenarnya kalau kita ajak mereka untuk memahami, mereka udah bisa ngelihat gimana sih dampak positifnya TikTok kayak gitu. Nah, aku jadi ingat nih ngomongin yang kayak pandangan gak jelas gitu. Kayak dulu sebenarnya teman-teman, aku juga pernah main TikTok dan Mbak Gaget pada saat itu lagi main ke rumah. Dan tiba-tiba Mbak Gaget bilang kayak gini, "Ih, apa sih main TikTok gak jelas gitu kan." Sekarang lihat teman-teman, siapa yang ada di sebelah saya ini? Dan aku ngatain Esther karena dia pakai kain pel warna merah di rambutnya. Bayangin itu kain pel yang masih baru. Dipakai. Jelas Untungnya masih dari baru. mana? Untungnya Jelas. masih itu. Itu bukti dia tidak jelas. Tapi lihat, ada yang ketagihan juga, malah saya udah nggak aktif, yang aktif malah yang sebelah sini. Itulah. Itu kalian harus belajar karma ya. Jangan pernah merendahkan atau menyepelekan Nanti kalian orang. terjeblos ke dalamnya malah. Maaf ya. Nggak apa-apa. Tapi kan jadinya Mbak Gaget terinspirasi, terus jadinya ngasih informasi tentang kekristenan, tentang pengajaran segala macam kan. Jadi ada positifnya juga lah ya ternyata. Bilang nggak jelas. Iya benar. Iya gitu. Jadi hati-hatilah teman-teman dengan perkataan kalian. Udah ngerasain. Udah ngerasain ini contohnya, tapi siapa tahu kalian bisa menjadi lebih besar daripada yang kalian katain. Lebih Oke, alay. lebih alay. Enggak lah, kan akunnya Mbak Gaget kan isinya berbobot ya? berbobot, jadi nggak alay, tenang. Sekarang dulu nggak berbobot. Dulu nggak berbobot. Oke Mbak, Esther mau nanya lagi nih Mbak. Seorang pendeta itu kan dianggap seorang yang menjadi panutan gitu, juga berwibawa. Dan karena pemimpin gereja dong pendeta ya kan. Nah karena TikTok kadang Mbak Gaget tuh pernah nggak sih kayak ada yang protes gitu, karena mungkin di kontennya Mbak Gaget kan ada yang sambil joget-joget juga, nari-nari juga, ada nggak yang pernah komen protes gitu?
Kalau protes sih sampai sekarang belum ya. Eh, atau nggak ada gitu, karena ya itu tadi bahkan ada jemaat yang adiuswa juga yang kalau aku nggak upload itu nanyain, kan dia follow aku di Facebook gitu, kok nggak upload sih Mbak di Facebook, aku nungguin loh. Nah itu tuh jadi semangat juga. Jadi kalau dari orang-orang di sekitar aku sih dukung banget ya buat Tapi melayani. ada nggak yang pernah kayak mungkin di komen kayak atau nggak ya secara nggak langsung, atau nggak Mbak Gagat dengar ih kok pendeta mainnya TikTok gitu. Ada nggak yang kayak kalau gitu? kalau netizen banyak ya, Netizen pasti banyak banyak ya? sekali. Karena aku lihat kolom komentarnya debat semua nih kayaknya. Iya ya, bener, apalagi yang ngaitin sama profesi kan. Iya, Yakin ini pendeta kok kontennya kayak gini gitu, atau apaan sih Iya. pendeta kok nggak cukup berhikmat buat menyikapi roh dari Tuhan. Waduh, gitu. berat. Gara-gara gue joget gitu, padahal Berat. apa salahnya gitu seorang pendeta melayani dengan cara yang berbeda dari Dengan yang cara yang mungkin bisa diterima lebih mudah ya sama teman-teman remaja atau teman-teman yang menikmati aplikasi TikTok gitu ya. Benar banget. Nah, luar biasa banget ya teman-teman, kayak keren banget gitu, seorang pendeta juga bisa jadi saat TikTok loh teman-teman, kayak Mbak Gagat gini. Nah, aku mau nanya juga ke Mbak Gagat, kira-kira ada rencana ke depan gak nih buat ngajarin kita? Waduh. Gitu kan saya bukan pendeta gitu kan, saya masih remaja. Apakah ada rencana buat ngajarin kita nih para remaja untuk bisa main dan menggunakan TikTok dengan benar? Boleh, ini bisa dimasukin program kerja remaja Mbak Tasya. Ada Untuk mungkin ngajarin tema TikTok podcast kan? selanjutnya. Bisa. Jadi teman-teman kita ini aja ya, kita tunggu aja nih. Aku tuh tipikalnya yang emang seneng banget gitu loh sebenarnya Seneng banget ngajarin ngajarin. orang. Jadi bahkan aku tuh udah mikir nih, aku ngerasa kan kayak TikTokku udah kayak gini, gimana kalau aku mulai buat memperbaharui misi gitu loh. Kalau tadinya cuma aku melayani, gimana kalau sekarang aku mencetak pelayan. Pengen sih ada rencana kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang kepengen kapan-kapan kita live atau kita bikin sesi bareng-bareng belajar how to make TikTok. Kayaknya seru ya? Ya, keren tuh. Bisa tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar bikin TikTok yang lebih baik, bisa follow Instagramnya apa? Mbak? Instagramku Kala Bercengkrama juga. Di follow juga, jangan cuma TikTok aja, Instagramnya juga, karena di Instagram juga ada konten-konten yang ini ya Mbak ya, masih berhubungan dengan teologi. Iya, kalau di Instagram lebih ke buku, sharing sharing buku, buku, cerita teman-teman. hidup gitu. Lebih ringan lah kalau di IG, nggak seberat TikTok. Jadi kalau kalian pusing lihat perdebatan di TikTok, bisa tuh ke IG bentar mampir gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, kita kan udah dengar nih ya pengalaman seorang pendeta jadi saat TikTok, dan Mbak Gagat juga udah mau nih sharing gimana main TikTok yang benar supaya lebih efektif dan bisa punya konten yang menarik. Nah teman-teman, kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Jadi buat kalian yang penasaran gimana sih cara bikin TikTok yang benar dan lebih baik gitu ya, terus stay tune aja di podcast Ngobrolin Apa Sih. Jadi sebelumnya jangan lupa buat like, comment, subscribe, and share. Bye-bye. Bye-bye! Ngobrolin apa sih?